Ya, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini, alangkah baiknya marilah kita mulai pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillah, kita sudah memulai hari ini dengan berdoa bersama-sama. Sekarang Bapak minta kalian untuk mengecek teman-teman kalian di sebelah kanan, di sebelah kirinya, di samping kanan, di samping kirinya. Apakah hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah, kalau hadir semua, berarti genap kalian semua 20 orang. Sekarang Bapak mau bertanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran pada minggu yang lalu? Masih ingat? Oh iya betul. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang kurban. Nah, coba sekarang Bapak mau nanya, silakan nanti yang bisa menjawab untuk mengacungkan tangannya. Hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban? Oh ya, coba silakan Ananda Abdullah. Betul sekali Ananda Abdullah. Ananda Abdullah menjawab bahwa hewan-hewan yang bisa dijadikan korban itu adalah yang pertama adalah kambing, yang kedua sapi, yang ketiga kerbau, dan yang keempat adalah onta. Sekarang Bapak mau nanya lagi, bagaimana hukumnya kita berkorban? Ayo silakan, siapa yang mau mencoba jawab? Ayo, siapa? Oh ya, silakan Nanda Fatimah. Betul sekali Ananda Fatimah menjawab hukum berkorban adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Kenapa? Karena sunnah ini selama masa hidupnya Nabi Muhammad tidak pernah sekalipun meninggalkan untuk berkorban setiap tahunnya. Terakhir, Bapak mau nanya, kapan disyariatkannya, disunnahkannya kita berkorban? Ayo, barangkali ada yang mau coba jawab? Oh ya, Ananda Hadijah, silakan. Betul sekali, ternyata anak-anak semuanya masih ingat pelajaran minggu yang lalu. Nanda Hadijah menjawab bahwa kita disunahkan berkorban setelah selesai melaksanakan sholat
Hari Raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara haji. Nah, Bapak sekarang mau nanya apakah ada kaitannya antara berkorban dengan haji, dengan pelaksanaan ibadah haji? Ayo, siapa yang mau mencoba menjawab? Ayo, siapa? Oh iya, ayo silakan Ananda Azril. Silakan Ananda Azril. Ananda Azril menjawab hubungannya dengan ibadah haji dengan kurban. Ananda Azril menjawab bahwa kurban dilaksanakan ketika bulan haji, yaitu tanggal 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari tentang tata cara haji, khususnya kita akan mempelajari tentang arti dari haji, yang kedua syarat-syarat haji, rukun-rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Tapi sebelum kita menginjak pada materi kita pada hari ini, Bapak akan menayangkan sebuah video tentang tata cara haji. Bapak nanti minta anak-anakku sekalian untuk menyimaknya dengan seksama dan bersungguh-sungguh, dan mengingat apa yang ditayangkan pada video tersebut. Tapi sebelumnya Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Karena di sini 20 orang, maka Bapak jadikan di sini menjadi 5 kelompok. Kelompok yang pertama diketuai oleh Ananda Azril, kelompok kedua diketuai oleh Ananda Hafijah, kelompok ketiga diketuai oleh Ananda Fatimah, kelompok keempat diketuai oleh Ananda Kenzi, dan kelompok keenam diketuai oleh Ananda Hinan. Baiklah, tugas kalian adalah menyaksikan video yang Bapak tayangkan dengan betul-betul, kemudian mengingat-ingat apa yang ada di video tersebut. Cuman Bapak Guru tugaskan untuk kelompok 1 agar mencatat tentang arti haji. Kemudian kelompok yang kedua mencatat tentang syarat-syaratnya haji. Kelompok ketiga mencatat tentang rukun-rukun haji. Kelompok keempat mencatat tentang wajib haji. Kemudian kelompok kelima mencatat sunnah-sunnah haji. Baiklah, sebelumnya nanti setelah menyaksikan video yang Bapak tayangkan, Bapak akan memberikan waktu untuk berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya tentang materi-materi yang sudah Bapak tentukan tadi. Kemudian setelah waktu habis, selesai ataupun tidak selesai, Bapak minta perwakilan dari masing-masing kelompok agar mempresentasikan hasil diskusi tentang materi yang sudah Bapak tentukan tadi, yang bisa diambil dari video yang Bapak tayangkan. Gimana? Paham? Alhamdulillah kalau sudah paham. Baiklah, sekarang akan Bapak tayangkan video yang harus kalian perhatikan dengan
betul-betul dengan betul-betul dan mencatat, menulis, serta berdiskusi nanti tentang apa yang sudah Bapak tugaskan tadi. Videonya silakan diperhatikan. Ayo, Ananda Asril, jangan bergurau. Perhatikan dengan seksama. Tiga, Ananda Samsul. Ananda Samsul, jangan mengganggu temannya. Perhatikan dengan betul-betul. Gimana? Sekarang Bapak Guru berikan waktu 5 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Setelah ini Bapak Guru minta perwakilan satu persatu dari masing-masing kelompok agar membacakan hasil diskusi dan hasil yang diamati dari video yang anak-anakku sekalian berdasarkan kelompoknya dan berdasarkan pembagian tugas yang Bapak Guru tugaskan tadi. Silakan untuk berdiskusi. Bapak Guru berikan waktu 5 menit. Jangan bergurau. Gimana? Sudah selesai? Baiklah. Waktu yang Bapak Guru berikan sudah habis. Bapak Guru minta satu persatu perwakilan dari masing-masing kelompok agar mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan dari kelompok 1. Kelompoknya Ananda Fatimah untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan Ananda Fatimah. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang diketuai oleh Ananda Fatimah. Ananda Fatimah dan kelompoknya, Bapak Guru berikan penjelasan sedikit dari hasil diskusi. Hasil diskusi dari kelompoknya Ananda Fatimah yang bertugas menerangkan tentang arti haji. Haji menurut bahasa artinya pergi. Sedangkan menurut istilah berarti sengaja mengunjungi Ka'bah di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah dengan syarat-syarat
tertentu. Sekarang kelompok kedua agar mempresentasikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Kelompoknya Ananda Khadijah. Silakan, kelompoknya Ananda Khadijah. Ananda Khadijah dan kelompoknya berdiskusi tentang hasil pengamatan dari video tentang syarat-syaratnya haji. Silakan, Ananda Khadijah ataupun salah satu dari kelompoknya untuk membacakan hasil diskusinya. Baik sekali presentasi yang dilakukan oleh Ananda Khadijah dan teman-teman kelompoknya menerangkan, menyebutkan dengan seksama dan sangat baik sekali sesuai dengan yang ada di video. Syarat-syarat haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua agil, yang kedua baligh, yang ketiga, yang keempat merdeka, dan yang kelima istiqomah. Demikianlah, karena masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya di depan kelas, akan Bapak Guru jelaskan sedikit tentang rukun-rukunnya haji. Karena ya seperti yang diterangkan, yang dibacakan oleh masing-masing kelompok tadi sudah menerangkan tentang arti, sudah menerangkan tentang syarat-syaratnya haji, rukun-rukun haji, wajib haji, dan sunnah-sunnahnya haji. Bapak Guru akan menerangkan sedikit tentang rukun-rukun haji. Rukun haji anak-anakku sekalian. Sebelum itu Bapak Guru ingin bertanya kepada kalian. Haji itu adalah rukun Islam yang nomor berapa? Betul sekali. Rukun haji itu adalah rukun Islam yang nomor 5. Kemudian siapa yang wajib haji? Orang yang wajib haji adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat untuk melaksanakan ibadah haji yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Syarat-syaratnya haji itu ada 5. Sekarang Bapak Guru akan menerangkan sedikit tentang rukun-rukun haji. Rukun haji, anak-anakku sekalian, rukun haji yang dimaksud dengan rukun itu kalau bisa diartikan secara bahasa itu adalah tiang. Rukun itu artinya tiang. Sebuah rumah tidak akan berdiri dengan kokoh, tidak akan berdiri dengan baik jika tidak ada tiang-tiangnya. Bahkan kalau tiangnya tidak ada, rumahnya akan roboh. Begitu juga dengan agama kita. Agama Islam itu tiangnya atau rukunnya ada 5. Dan yang kelima itu adalah haji. Dan haji juga mempunyai rukun. Artinya, kalau kita melaksanakan ibadah haji, tetapi salah satu rukunnya itu tidak kita laksanakan, maka ibadah haji kita tidak sah. Paham, anakku sekalian? Alhamdulillah kalau sudah paham. Yang pertama dari rukun haji. Rukun haji itu yang pertama adalah ihram. Ihram itu pernyataan mulai mengerjakan ibadah haji atau umroh. Ihram itu harus dari mikot.
Mikot itu adalah tempat dan waktu memulai haji. Masing-masing negara itu beda-beda sesuai negaranya. Kemudian yang kedua, wukuf. Wukuf itu artinya hadir dan berdiam diri di padang Arafah. Waktunya mulai dari tergelincir matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf itu kalau diartikan secara bahasa artinya berdiri atau diam. Artinya wukuf di Arafah artinya diam di Arafah. Mulai dari tergelincirnya matahari masuk waktu maghrib pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar sampai masuk waktu subuh tanggal 10 Dzulhijjah. Itu rukun yang kedua. Kemudian rukun yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu artinya berkeliling Ka'bah. Kemudian yang nomor 4, sa'i. Sa'i itu artinya lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Yang keenam, yang kelima, tahallul. Tahallul artinya bercukur paling sedikit 3 lembar. Kemudian yang keenam, mengurutkan rukun, artinya tartib. Artinya yang nomor 1 dijadikan nomor 1, yang nomor 2 dijadikan nomor 2, nomor 3 dijadikan nomor 3, dan seterusnya. Demikian anak-anakku sekalian. Itulah rukun-rukun haji. Kita bisa ambil kesimpulan dari materi-materi yang Bapak ajarkan tadi, bahwa haji itu adalah salah satu rukun Islam yang nomor 5, wajib bagi yang mampu. Kemudian syarat-syarat haji, yang wajib haji siapa? Adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat wajibnya haji. Yang ketiga, syarat haji itu apa saja? Syarat haji itu ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, kemudian yang keempat adalah merdeka, yang kelima adalah mampu atau istitaah. Kemudian rukun-rukun haji. Rukun haji juga ada 6. Yang pertama, rukun haji yang pertama adalah ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tartib. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak Guru nanti akan memberikan tugas pada kalian sesuai dengan kelompok-kelompok yang Bapak Guru tadi sudah tentukan, dan masing-masing kelompok Bapak Guru tugaskan untuk mencari referensi, baik itu bertanya kepada saudara, kepada orang tua, ataupun mencarinya di internet. Untuk kelompok yang pertama, Bapak Guru nanti tugaskan untuk mencari tentang tata cara ihram. Kemudian kelompok yang kedua, Bapak Guru tugaskan untuk mencari tentang tata cara wukuf di Arafah. Kelompok ketiga mencari tentang tata cara sa'i. Kelompok yang kelima mencari tentang tata cara tahallul. Kemudian nanti minggu depan Bapak Guru akan agar kalian dari masing-masing kelompok mempresentasikan dan mempraktekkan dari hasil diskusi kalian di rumah tentang tugas-tugas yang sudah Bapak Guru berikan. Masih ingat? Kelompok pertama tentang apa? Kelompok pertama tentang tata cara ihram. Kelompok kedua tentang tata cara wukuf di Arafah.
Kelompok ketiga tentang tata cara tawaf, tawaf ifadah. Kelompok keempat tentang tata cara sa'i. Dan terakhir kelompok yang kelima berdiskusi dan mencari tentang tata cara tahallul. Gimana? Sudah paham anak-anakku? Sudah paham? Oh, alhamdulillah kalau sudah paham. Diingat, nanti minggu depan Bapak Guru minta dari perwakilan masing-masing kelompok agar maju ke depan dan semuanya, bukan perwakilan, semuanya maju ke depan. Pertama, mempresentasikan bagaimana caranya, kemudian setelah itu mempraktekannya. Paham? Masih ingat? Dan untuk pembelajaran minggu depan, setelah kalian mempraktekkan, mempresentasikan dan mempraktekkan, setelah kalian mempresentasikan dan mempraktekkan hasil-hasil diskusi kalian di rumah, maka kita akan mempelajari tentang yang pertama tentang dam. Dam itu artinya denda sedikit. Kemudian tentang amalan-amalan ibadah haji. Paham tugasnya kalian? Karena sudah paham, baiklah anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Kemudian dijadikan kita semua oleh Allah ditakdirkan mampu semua melaksanakan rukun Islam yang kelima. Bisa naik haji semua. Kemudian yang terakhir, dan juga keluarga-keluarga kita diberikan kemampuan oleh Allah agar bisa melakukan ibadah haji. Ala hadihin ya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang kita harapkan semua dikabulkan oleh Allah. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamil, sudah siap Al-Qur'annya? Siap, Bu. Ya, coba dibuka Al-Baqarah ayat 41. Ya, Bu, siap, Bu. Siap. Sudah siap, Bu. Ya, monggo silakan dibaca ayat 41. Bu, dibaca, Bu. Iya, dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih.
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Pak, cukup sadaqallahul adzim. Ya, sekarang Sadaqallahul azim. sudah siap kertas sama pulpennya, Pak. Siap, Bu. Bapak sekarang Al-Qur'annya ditutup, kemudian ditulis tadi. Tunggu, Oke. pulpennya belum ketemu. Oh ya ada, diambil dulu. Ya. Ustaz sudah siap? Sudah ada pulpennya? Sekarang ditulis surat Yasin yang ke-6. Ayat ke-6. Hitung zira qaumam ma'ung zira aba'um fa'um ghafilun. Yasin ayat yang ke-6. Ditulis, Bu. Tulis, dikasih tahu tulisannya. Sudah, Bu. Coba. Enggak nampak. Coba ditunjukkan. Hitung zero qaumam loh. Hitung zero qaumam zero aba zeronya mana? Zero aba zero ya udah, terima kasih. Sudah diteruskan. Nah, selanjutnya kita akan bertanya tentang teori-teori berkaitan dengan pembelajaran. Ustaz pernah mendengar teori konstruktivis? Pernah, Bu. Apa itu, Ustaz? Pernah. Teori konstruktivisme. Ya. Apa itu? Cuma pernah mendengar, pernah belajar, Bu. Tapi tidak ingat, Bu. Kalau dari anunya itu mungkin konstruktivisme itu kan kalau diartikan mungkin diartikan pembangunan. Jadi mungkin pembangunan siswa atau perkembangan siswa. Teori tentang perkembangan siswa. Teori tentang perkembangan siswa. Ya, nanti Ya. Kalau teori belajar kognitif itu apa, Pak? Teori belajar kognitif itu berdasarkan kalau konstruktivisme itu mungkin berdasarkan kebiasaan, kalau kognitif itu berdasarkan pemikirannya. Diaforistik. Berdasarkan kebiasaan. Ya. Ada lagi nggak, Pak, teori belajar selain itu? Teori belajar tidak ada ya. Sosial, Bu.
Dari belajar sosial. Apa itu nama teorinya? Lupa, Bu. Pak, masih ada teori humanistik, etik, ya. Oh, Masih ada. iya, Bu. Iya. Iya. Berikutnya Bapak, di RWP Panjenengan ini tujuan pembelajaran ada siswa mampu menyebutkan arti hukum syarat wajib. Sudah benar nggak Pak? Iya. Satu jam pembelajarannya. Sudah benar, Bu. Tujuan pembelajaran itu kan harus mengandung A, B, C, D. Apa Pak A, B, C, D itu Pak? Kan tujuan pembelajaran itu diambilkan dari indikator, Bu. Dari indikator. Tujuan pembelajaran itu kita membuat tujuan pembelajaran berdasarkan indikator pembelajaran. Ya. Di indikator itu kan di sana siswa mampu menyebutkan. Jadi tujuannya siswa mampu menyebutkan arti dari haji, syarat dan rukun haji seperti itu. Berarti benar. Kalau A, B, C, D, pernah mendengar nggak Pak? Ketika merumuskan tujuan pembelajaran harus mengandung A, B, C, D. Nggak pernah dengar, Bu. Nggak pernah dengar. Iya. Nggak pernah membaca itu juga. Enggak, artinya tidak pernah dengar kalau tujuan pembelajaran itu harus mengandung ABCD. Tujuan pembelajaran itu harus A, B, C, D, Pak. Punya Bapak itu belum mengandung A, B, C, D. Hanya sama dengan indikator, akan tetapi situ mau ditambahin siswa. Ya Pak ya. Belum ada, Iya. C-nya belum ada, degree-nya, D-nya. Itu kurang tepat Pak ya. Iya. Kurang teliti membacanya, Bu. Pernah mendengar. Iya. Pak, tadi di pembelajaran itu ada persepsi nggak Pak? Ada, Bu. Bagaimana persepsinya tadi? Persepsi itu yang pertama, yang punya kami itu pertama mengucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian mengecek kehadiran siswa, dan yang keempat itu menanyakan tentang materi pembelajaran minggu yang lalu dan mengaitkannya dengan pelajaran hari ini, Bu. Pak, terus di sini tuh ada indikator mempraktekkan acara haji itu dinilai dengan menggunakan apa, Pak? Dengan unjuk kerja, Bu. Unjuk kerja. Ya. Oke. Dengan unjuk kerja. Kemudian Bapak ini di RWP-nya sudah menyusun penilaian HOTS belum? Sudah, Bu. Ada Masih di... penilaian HOTS itu, Pak? Kenapa? Penilaian HOTS itu apa? High order thinking skill, Bu. Skill, yaitu kepanjangannya. Ya. Penalaran tingkat tinggi. Tapi saya lihat soalnya Bapak kok cuma seperti ini. Perintah haji terdapat pada surat itu hot Pak? Belum, Bu. Belum. Katanya sudah hot. Iya, di LKPD-nya itu mungkin yang agak sudah, Bu. Kan ada LKPD di bawah itu. Oke, terima kasih. Monggo Ustadz Syafi'i dilanjut. Terima kasih, Bu Us. Assalamualaikum, Pak Muzamil. Waalaikumsalam, Bapak. Pak Muzamil. Tadi Pak Muzamil menyebut HOTS itu high order thinking skill atau penalaran tingkat tinggi. Iya, Pak. Coba Pak dilihat indikator
pencapaian kompetensinya Pak, yang 3.61 atau 3.62. Oke, Pak. Oke, Pak. Menyebutkan arti haji, hukum dan syarat wajib haji. Oke. Itu masuk kategori hot atau bukan Pak? Masuk sudah, Pak. Masuk. Berarti menyebutkan alasannya masuk itu apa Pak? Kok bisa masuk hot itu? Karena di situ sudah menggunakan apa itu, Pak, kata kerja operasional itu, Pak. KKU. Oh, kata kerja operasional. Jadi cirinya hot itu kata kerja operasional. Iya, salah satunya, Pak. Salah satunya. Oh. Yang masuk kategori penalaran itu yang mana sih Pak? Kan katanya tadi Pak Muzamil menerjemahkan hot itu penalaran tingkat tinggi. Nah, yang masuk penalaran itu kata-kata yang mana? Kata-kata kerja yang mana? Itu yang masuk penalaran, Pak, seperti apa, menyebutkan hasil diskusi seperti itu, Pak. Oke. Mempresentasikan. Menyebutkan arti haji. Nah, untuk bisa menyebutkan arti haji itu butuh penalaran tingkat tinggi atau tidak, Pak? Kalau seperti itu enggak, Pak. Tidak. Enggak. Iya. Kalau tidak butuh penalaran tingkat tinggi, berarti dia bisa masuk hot atau tidak? Tidak masuk, Pak. Tidak masuk. Iya. Kalau yang masuk itu yang butuh penalaran itu contohnya kayak apa kira-kira? Ya, seperti mungkin Pak, mendiskusikan. Mendiskusikan. Ya. Dan mempresentasikan gitu, Pak. Presentasi dan diskusi itu di dalamnya dalam presentasi dan dalam diskusi ada aktivitas menyebutkan, Pak. Iya, ada. Jadi diskusi sama presentasi belum tentu butuh penalaran kalau di dalamnya hanya menyebutkan. Oh, begini, Pak. Oke. Penalaran tingkat tinggi berarti ada penalaran tingkat rendah. Ada berapa tingkatan sih Pak penalaran itu? Ada tingkat tinggi, ada sedang, nanti ada tingkat tinggi. Oh, banyak. Ada 3, Pak. Jadi penalaran itu atau biasanya dikenal dengan pembagian kemampuan berpikir, taksonomi kognitif itu ada 6. Ada yang membagi 2 menjadi lot sama hot. Lot itu rendah, hot itu tinggi. Ada yang membaginya 3, lot, mod, sama hot. Ada rendah, sedang, dan tinggi. Yang paling rendah levelnya ya tadi mengetahui. Nah, yang paling tinggi itu kalau menurut Anderson itu mencipta. Kalau menurut Bloom mengevaluasi. Jadi orang bisa mengevaluasi, menilai sesuatu ini benar, salah, baik, ini tepat, ini kurang. Itu kan butuh nalar atau enggak, Pak? Betul, butuh nalar, Pak. Kalau hanya menyebutkan, kadang-kadang yang disebutkan kan bisa salah, bisa enggak. Nah, makanya dia bukan penalaran tingkat tinggi, tapi tingkat tinggi. Iya, Pak. Untuk mencapai tujuan ini, materi apa saja yang Bapak berikan ke anak-anak? Untuk mencapai penalaran yang hot ini, Pak. Bukan sekarang sudah jalan penalarannya, sudah yang dulu aja. Materinya apa? Materinya punya arti haji, syarat rukun arti haji, ya. Syarat rukun haji. Iya. Oke. Arti haji itu kira-kira masuk materi faktual atau konseptual? Konseptual, Pak. Konseptual. Kalau rukun haji? Rukun haji juga
konseptual juga, Pak. Konseptual. Kalau yang faktual, Pak, materi apa kira-kira? Faktual itu, iya, bisa faktual juga itu haji itu, Pak. Arti ini, Pak, artinya mungkin yang atau syarat haji dan rukun haji itu yang Nah, masuk faktual itu, Pak. Faktual. ya sudah betul tadi, Pak. Jadi yang Kenapa? konseptual itu ya berupa konsep, yang faktual itu ya orang melakukan haji itu fakta, orang pergi ke Mekah naik pesawat, nah itu fakta. Ya, Pak, ya beginilah kalau Pak. Oke, Bisa. nggak apa-apa, Pak. Ya, anu aja, Pak, refreshing haji ya. Iya, Pak. Oke. Terus Pak, apa namanya, ini yang haji itu ada materi ini, untuk ada materi proseduralnya enggak? Prosedural dalam haji ini. Tata cara haji, tata cara misalkan wukuf, tata cara sa'i, tata cara melempar jumroh. Ada tata caranya enggak, Pak? Bermalam di Mina. Itu ada tata caranya atau tidak? Halo, Pak Muzamil. Putus sayanya ya. Oke, Pak. Halo. Hilang, Pak. Hilang ya putus saja. Ya. Oke. Oke, baik, sudah cukup.